Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-imamu al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi wa masyayikhina wa li jami'il muslimin bijahi sayyidil mursalin, amin. Mas'alatun, adapun ini yaitu suatu masalah. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya'i, apabila dipertanyakan kepada engkau bagaimana engkau beriman kepada para nabi, fal jawabu anna awwalal anbiya'i Adamu alaihi salam wa akhirahum sayyiduna Muhammadun salawatullahi alaihim ajma'in. Maka jawabnya yaitu bahwa yang mula-mula menjadi nabi di antara para nabi yaitulah Adam alaihi salam, dan yang akhir menjadi nabi di antara para nabi yaitulah junjungan kita Nabi Muhammad salawatullahi alaihim ajma'in. Sampailah kita pada pertemuan yang berikutnya mengenai bagaimana cara beriman kepada para nabi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab ketika ditanyai seseorang yang menyamar seperti manusia yang berwajah tampan, ketika itu berpakaian sangat putih, berparas, indah dengan rambutnya yang hitam, dan orang-orang di sekelilingnya melihat ketika orang ini datang menemui Rasulullah tidak ada yang mengenal dan merasa asing. Dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Kata orang tersebut bertanya, "Duhai Muhammad, beritahulah kepadaku tentang keimanan. Apa itu iman?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala." Atau kama qala Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, iman itu engkau percaya, engkau meyakini, engkau beriktikad di dalam sepenuh hati engkau dengan kesungguh-sungguhan. Keimanan dengan kesungguh-sungguhan keyakinan bahwa engkau percaya dan yakin akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga engkau yakin, beriman dan percaya kepada keberadaan malaikat-malaikat. Engkau yakin dan percaya kepada keberadaan kitab-kitab, dan engkau yakin dan percaya kepada
para rasul, para nabi, dan kau yakin keberadaan akan adanya hari kiamat dan apapun yang terjadi sesudah hari kiamat. Dan juga engkau yakin bahwasanya ketentuan yang baik ataupun yang buruk itu dicipta dan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti daripada keimanan adalah mempercayai keenam rukun-rukunnya. Dan di dalam kesempatan ini kita sampailah pada iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Tapi di dalam ibarat kitab kita ini adalah beriman kepada para nabi. Ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kita beriman kepada para nabi? Maka menjawab, beriman kepada para nabi, kita mengimani semua para nabi. Dari mulai nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, juga nabi yang sesudahnya, nabi-nabi yang sesudahnya Nabi Allah Adam alaihi salam, hingga sampailah nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita imani, kita percayai, dan kita i'tiqad, kita pasang di dalam hati kita yang paling dalam, bahwasanya nabi seluruhnya adalah orang-orang yang menempati kedudukan mulia. Tentu kedudukan para nabi itu masih dibawa dengan kedudukan mulia yang disandang oleh para rasul. Kawan-kawan, khususnya Majelis Ta'lim Rijalul Ghad, kita mesti tahu urutan-urutan, tingkatan-tingkatan kemuliaan. Tentu tingkatan mulia yang disanding lebih tinggi dibanding tingkatan kemuliaan yang disanding yang lainnya, itu didapat dan diperoleh bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad lah orang yang menyanding pertama kali tingkatan kemuliaan. Baru kemudian itu adalah para rasul yang bergelar ulul azmi. Akan disebutkan nanti siapa-siapa saja para rasul yang digelari ulul azmi. Nah, setelah itu baru para rasul yang tidak bergelar ulul azmi. Setelah itu baru para nabi yang mereka bukan para rasul. Nah, dalam hal ini nabi yang disebutkan oleh pengarang, ya tingkatannya tingkatan para rasul. Setelah nabi baru awam, baru khawasul bashar, kemudian para malaikat dan seterusnya. Wajib kita beriman, wajib kita mempercayai, wajib kita mengiktiqadi bahwa seluruhnya dari Nabi Muhammad hingga sampai para malaikat kita percayai, kita i'tiqadi. Kulluhum kanu mukhbirina, semuanya itu para nabi-nabi dari mulai Nabi Allah Adam alaihi salam hingga akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang pembawa berita
yakni pembawa berita tentang hal-hal yang gaib. Misalnya seperti hari kiamat, huru-hara yang terjadi pada hari kiamat, kedahsyatan, kengerian-kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Mereka, para anbiya, menyampaikannya secara detail. Kemudian nasihina, mereka orang-orang yang tulus di dalam beramal, yang tulus di dalam menyampaikan berita, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Shadiqina, orang-orang yang benar. Muballighina, lagi menyampaikan wahyu yang diamanahkan kepada Allah. Amirina, orang-orang yang menyuruh kebaikan, menyuruh berbuat taat. Nahina, melarang daripada segala perbuatan maksiat. Umana Allahi ta'ala, mereka adalah orang-orang pengemban amanah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksumina minaz zilali wal kabair, mereka orang-orang yang terpelihara dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Dalam hal ini, dalam keterpeliharaannya mereka dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, bahkan sewaktu mereka semasih kecilnya, para nabi seluruhnya, dari mulai Nabi Allah Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad, mereka semua dari masa kecilnya adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pelihara jiwa dan raganya daripada melakukan sesuatu yang dilarang. Mau larangan tersebut adalah larangan yang makruh saja, terlebih larangan yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala jaga mereka dari semasa kecil, dari sebelum menjadi nabi hingga sesudahnya menjadi nabi. Dan keterpeliharaan ini wajib dan diharuskan terhadap kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan manusia. Kalau manusia itu pun terpelihara, begitu juga terpelihara, namun keterpeliharaannya ini kadang sesekali lalai sehingga masuk dan terjelembab di dalam kenistaan, di dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan beruntunglah mereka manusia yang setelah masuk ke dalam kemaksiatan, mereka bertobat, beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusahalah semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk menjalankan seluruh ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu manusia. Dan para nabi mencintai mereka menjadi syarat keimanan, sebagaimana dikatakan di sini, wa mahabbatuhum syaratul iman. Dan adapun mencintai para nabi dengan sepenuh hati adalah syarat keimanan, syarat sahnya keimanan. Wa buktuhum kufrun, dan membenci mereka adalah suatu kekufuran. Sebagaimana kita tahu, mencintai para malaikat, mengimani akan kitab-kitab menjadi syarat sahnya keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka juga tentu mencintai para nabi, mencintai para rasul juga menjadi syarat sahnya keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila tidak dipenuhi kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada para malaikat, maka tentu tidaklah sah keimanan kita kepada Allah. Bila kecintaan kita kepada Allah tidak dipenuhi dengan kecintaan kita kepada kitab-kitab, kepada para nabi dan para rasul, tentu kecintaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah itu tidak sah, dalam arti kita masih dalam lingkaran kekufuran. Wal iyadzu billahi min dzalik. Mas'alatun
Hadhihi mas'alatun, adapun ini yaitu suatu masalah. Idza qila laka wa kam min ashabi syara'i'i, apabila dipertanyakan kepada engkau, dan berapakah para nabi atau para rasul yang mengemban syariat-syariat, fal jawabu sittatun, maka adapun jawabnya itu adalah 6. Ada 6 para rasul, ya, mereka yang mengemban syariat, yang meluruskan ajaran di tengah-tengah umat, di permukaan bumi, melangsungkan ajaran-ajaran agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi, di tengah-tengah umat. Ada 6 para rasul. Adam pertama, Nabi Allah Adam, wa Nuhun, Nabi Allah Nuh, wa Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, wa Musa, Nabi Allah Musa, wa Isa, Nabi Allah Isa, wa Muhammadun, Nabi Muhammad, salawatullah alaihim ajma'in. Mereka yang barusan disebut ke-6 para nabi adalah para nabi yang mengemban syariat, yang melangsungkan syariat, aturan-aturan agama yang diwahyukan Allah di permukaan bumi, di tengah-tengah umat-umat mereka. Wa kullu syari'atin mansukhatun bi syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua syariat itu terhapus dengan keberadaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang perlu diperhatikan, bahwasanya syariat-syariat nabi-nabi terdahulu, syariat Nabi Allah Adam, syariat Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka syariatnya berlaku semenjak keberadaan mereka bersama umat mereka. Namun setelah sepeninggalnya mereka, sesudah habisnya umat mereka, kemudian diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu syariat Nabi Muhammad lah yang berlaku, menghapus semua syariat-syariat yang terdahulu. Itulah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu sampai kapan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlaku di permukaan bumi, di tengah-tengah umat? Jawabannya sampai hari kiamat. Bahkan Nabi Allah Isa alaihi salam yang dikala itu hanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit, dan nanti pada hari kiamat, ya, menjelang detik-detik terjadinya hari kiamat, Nabi Allah Isa diturunkannya kembali di tengah-tengah umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Isa alaihi salam akhirnya mengikut dengan syariat Nabi kita Muhammad. Yang sebelumnya Nabi Isa sendiri memiliki syariat tersendiri, tapi setelahnya Nabi Allah Isa diangkat, dengan kemusnahan umatnya Nabi Allah Isa, selesailah syariat itu dan berakhir. Setelahnya kembali diturunkan, Nabi Allah Isa mengikut dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betapa beruntungnya, sekali lagi saya ucapkan, kita selaku umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betapa sangat beruntung dan mengasyikkan syariat yang diatur di dalam agama Nabi Muhammad, agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Imam Ibnu Abbas serta Imam Ibnu Qatadah mengatakan, selain Nabi Adam, ya, tadi yang saya sebutkan adalah para nabi pengemban syariat itu, yaitu Nabi Nuh, ya, selain Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad.
Kata Imam Ibnu Abbas dan Imam Ibnu Qatadah, mereka adalah para rasul yang digelari dengan ulul azmi. Para rasul ulul azmi adalah para rasul yang mulia, dan kemuliaannya di bawah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul ulul azmi, siapakah mereka itu? Mereka itu berjumlah 5 dengan urutan-urutan. Pertama Nabi Allah Ibrahim, ya tentu yang pertama Nabi Muhammad, kemuliaannya ya Nabi Muhammad. Yang berikutnya adalah tingkatan para rasul ulul azmi, yaitu ada 5 dengan urutan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh salawatullahi alaihim ajma'in. Dan ulama ya katakan seperti Imam Muqatil, ulul azmi itu ada 6 ya, dengan memasukkan Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Lain lagi. Kalau Imam Muqatil mengatakan ulul azmi itu selain kelima tadi, tapi jumlahnya ada 6. Di sini Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf, dan Nabi Allah Ayyub. Riwayat yang berbeda-beda. Di antara pendapat Imam Ibnu Abbas dan Imam Muqatil mengenai para rasul ulul azmi itu siapa, itu berbeda-beda. Tapi yang umum, yang pernah atau yang sering kita dapati adalah para rasul ulul azmi pendapat Imam Ibnu Abbas yang berjumlah 5 yang tadi saya sebutkan ya, selain Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan syariat ya sudah disampaikan, Nabi Muhammad itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini adalah syariatnya tidak sama dengan syariat nabi-nabi terdahulu. Jadi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang menghapus syariat nabi-nabi terdahulu, yaitulah syariat yang tidak ada kesamaannya dengan syariat nabi terdahulu. Itu yang oleh syariat Nabi kita dihapusnya, dirubahnya. Misal seperti di syariat Nabi Allah Adam adanya kebolehan saudara kandung menikahi saudara kandung yang lain, laki dan perempuan. Di syariat Nabi Allah Adam alaihi salam seperti itu. Boleh menikahi saudara kandung yang perempuan, asal yang tidak kembar siam. Tidak kembar siam. Itu di syariat Nabi Allah Adam alaihi salam. Karena tidak ada kesamaan dengan syariat Nabi kita Muhammad, maka syariat Nabi Adam alaihi salam itu dihapus dan tidak diberlakukan. Sehingga di syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Adam seperti itu yang boleh menikah dengan 2 saudara kandung itu diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min." Dan siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tentu agama yang dicarinya itu selain Islam tidaklah akan diterima, tidaklah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas'alatun hadhihi mas'alatun, adapun ini itu suatu masalah. Idza qila laka wa kam minal anbiya, apabila dipertanyakan kepada engkau berapa jumlah para nabi, fal jawabu mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyin,
Mereka itu berjumlah 124.000 nabi. Jumlah para nabi seluruhnya di dalam satu riwayat itu dikatakan adalah 124.000 nabi. Dengan ketentuan tadi, nabi yang pertama Nabi Allah Adam dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ini nabi nih 124.000. Ada yang dijadikan sebagai rasul juga. Ada juga yang hanya bermartabat sebagai nabi saja, tidak sebagai rasul. Dan Nabi Allah Adam seperti yang kita lihat di sini adalah nabi juga, rasul juga. Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir juga menjadi rasul juga, menjadi nabi juga. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka adalah para rasul juga. Al-Imam Al-Alim Ahmad Ad-Dardir, beliau mengatakan yang lebih utama tidak membatasi jumlah mereka para nabi dalam jumlah tertentu, sehingga kita beriman secara keseluruhannya. Makanya tadi di atas, nyambung nih baru. Makanya tadi di atas disebutkan oleh pengarang, ketika kita bertanya, ya, bagaimana beriman kepada para nabi, maka kita menjawabnya, kita beriman kepada seluruh nabi tanpa ada bilangan berapa. Yang jelas nabi yang pertama Nabi Allah Adam dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Dengan jumlah yang tidak dihinggakan, pokoknya saya beriman, mengiktiqadi, mempercayai dengan seteguh hati bahwasanya saya beriman, mengimani akan para nabi seluruhnya dengan tidak ada batasan jumlah. Dan kata Imam Ahmad Ad-Dardir, itulah yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Karena boleh jadi periwayatan yang disebutkan nabi itu 124.000, kemungkinannya bisa lebih daripada itu. Kemungkinannya bisa lebih daripada itu. Dan sehingga kalau, ya, ini kekhawatirannya, dan sehingga kalau kita bilang saya beriman dengan yang 124.000 dan ternyata nanti ada nabi-nabi yang lain tidak termasuk dalam hitungan tadi, berarti kita ada dong yang gak kita imanin. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi yang 124.000 itu belum semua. Boleh jadi masih ada nabi-nabi yang lain yang belum masuk dalam hitungan. Kalau kita hanya mengimani dengan yang jumlah dengan 124.000, berarti kita ada yang gak kita imanin di luar jumlah tadi. Nah, itu kekhawatirannya. Oleh karena itu, yang lebih bagus adalah kita beriman kepada seluruh nabi dengan tidak ditentukan jumlahnya berapa. Itulah, ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya pribadi. Kita baca suratul Fatihah dengan harapan, dengan keberkahan dan rahasia suratul Fatihah ini, kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni juga dosa-dosa kedua ibu bapak kita, diangkatnya derajat mereka, dikabulkannya, ya, semua hajat kita, hajat orang tua kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan semoga kita selaku anak jadikan anak-anak yang soleh-solehah, dan dijadikan anak-anak kita juga anak-anak yang soleh-solehah. Dan kita memohon Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dijadikan amal kita amal yang berpahala, berganjar besar di sisi Allah. Dan juga dengan keberkahan suratul Fatihah di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan keberkahan dan pelipatan ganda ganjaran dari amal-amal yang kita kerjakan. Juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina, amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Judlana Bil Ghufran. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Judlana Bil Ghufran. Wa binuhil aqdam wa khalilir rahman, bi ahli turbah Bashar wal faqihil mishar. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Judlana Bil Ghufran. Wa bi al-alwil abrar man bihim halizan. Ya Samad, Ya Mu'ti bil ata, la tubti judli hadzal mukhti birridha wal ghufran. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Judlana Bil Ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.